bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Di dalam aula, banyak tatapan kagum, yang saat ini terpaku pada balok batu kuno. Lebih tepatnya, tatapan mereka telah mengunci ketiga jejak di blok batu. Aura kepalaan yang kuat, ucap Song Duan. Guncangan hebat muncul di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka juga merasakan aura tinju mengerikan yang muncul dari blok batu ketika Musa diterbangkannya. Tatapan Lindong berkedip. Dia sudah mengerti bahwa warisan tingkat 8 sekte harus terletak di balok batu ini. Namun, aura tinju yang kuat dan hebat itu cukup menakutkan. Pada saat ini, Musa yang telah diterbangkannya sekali lagi berlari mendekat. Wajahnya sedikit pucat ketika dia menatap dengan penuh perhatian pada balok batu, tampak seolah-olah dia berada di ambang pemukul untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Balok batu ini bukan benda biasa, jika dia terus bertindak tanpa berpikir, dia kemungkinan akan mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Selain itu, dia sekarang jelas memahami situasinya. Balok batu ini kemungkinan adalah benda paling berharga di dalam reruntuhan sekte tingkat 8. Kesadaran ini membuatnya merasakan gelombang kegembiraan, tidak peduli apa yang terjadi, tampaknya ia tidak lagi harus kembali dengan tangan kosong. Banyak tatapan di dalam aula besar dipenuhi dengan kejutan, dan kegembiraan saat mereka melihat balok batu. Namun, tidak ada lagi orang yang akan bertindak sembarangan. Pertama, mereka telah belajar dari kesalahan Musa. Kedua, dengan begitu banyak orang yang menonton, mendapatkan warisan di tempat ini mungkin bukan hal yang baik. Di bawah daya pikat warisan sekte yang sejati, keberanian dalam hati orang-orang di sini, kemungkinan akan diperbesar oleh batu ini. Bahkan seseorang seperti Song Duan dan yang lainnya tidak akan bisa menghalangi yang lain dengan paksa. Semua orang, dengarkan, ucap Song Duan. Keheningan di aula bertahan untuk waktu yang singkat sebelum Song Duan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Tatapannya menyapu area, lalu, tatapannya berhenti sejenak pada Lindong saat dia berkata, "Kami datang ke sini untuk warisan 8 tingkat sekte. Dari apa yang bisa aku lihat, warisan harus berada di dalam blok batu kuno ini. Kami bukanlah orang yang tidak memiliki akal. Karena kita semua telah datang ke sini, masing-masing dari kita secara alami akan memiliki kesempatan pada warisan ini. Karena itu, mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Adapun siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan ini, kita akan membiarkannya bergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang." Kata-kata Song Duan memang enak didengar. Namun, beberapa individu yang lebih tajam berhasil menyimpulkan beberapa petunjuk dari kata-katanya. Mengingat bagaimana Musa dikirim terbang sebelumnya, balok batu ini jelas memiliki aura tinju yang sangat ganas. Aura tinju itu adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang telah melangkah kedua tahap Yuan Nirvana, akan mengalami kesulitan saat berurusan dengan batu ini, apalagi tahap yang lebih rendah. Kata-kata Song Duan mungkin tampak adil di permukaan, tetapi jelas bahwa ia dan orang-orang kuat lainnya akan mendapat keuntungan. Meskipun ini masalahnya, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah raja. Mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Song Duan akan memberi mereka keadilan absolut. Sudah lebih dari beruntung bahwa mereka diberi kesempatan untuk mencoba peruntungan di warisan ini. Musa dan Peng Fei jelas sangat setuju dengan saran ini, dan segera mengangguk setuju. Lindong hanya melirik mereka, wajahnya seperti permukaan sumur yang masih tua. Namun, dia tidak mengajukan keberatan. Song Duan tersenyum sedikit ketika dia mengamati bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan. Tanpa diduga, dia mundur selangkah dan berkata, "Siapapun yang tertarik, silakan maju saja untuk mencoba," ucap Song Duan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia tidak berniat menjadi yang pertama mencoba. Kemungkinan dia khawatir bahwa dia akan memerankan kembali adegan Musa yang menyedihkan. Namun, jika Song Duan khawatir, yang lain tentu saja akan lebih khawatir.
Karena itu, aula utama terdiam sesaat yang aneh. Semua orang saling memandang tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, sudah jelas bahwa situasi ini tidak akan berlanjut selamanya. Ekspresi serakah tanpa sadar berkedip di mata beberapa orang, ketika mereka melihat balok batu yang tampak kuno. Setelah beberapa waktu, seorang ahli tahap Yuan Nirvana tidak bisa lagi bersabar, dan akhirnya melangkah maju. Di bawah pengawasan orang banyak, dia tiba di depan balok batu. Setelah melihat upaya Musa sebelumnya, pakar Yuan Nirvana stage yang satu ini jelas sangat berhati-hati. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak, dan sepenuhnya melapisi tubuhnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah balok batu. Aula utama benar-benar sunyi. Tatapan semua orang terpaku pada tangan ahli panggung satu Nirvana Yuan. Di bawah perhatian mereka, dia terlihat agak gugup, keringat muncul di dahinya. Di bawah tatapan kerumunan, tangannya akhirnya membuat kontak dengan balok batu. Namun, dia tidak menyentuh jejak tinju kali ini. Sebagai gantinya, dia meraih ke arah lubang jari hitam pekat. Tidak ada perubahan mengejutkan yang terjadi ketika dia melakukan kontak, tetapi segera setelah itu, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menarik satu ahli panggung Yuan Nirvana dan mengirimnya terbang. Kamu, seseorang, orang yang telah ditarik ke samping oleh Lindong terkejut, sama seperti yang sebelumnya akan berteriak, dia melihat flash keluar dari lubang. Dengan suara deru, itu meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari di tempat dia berdiri sebelumnya. Sisa-sisa aura yang sangat tajam menempel di sekitar lubang hitam kecil itu. Jelas, jika orang itu dipukul, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Teguk, satu ahli tahap Yuan Nirvana segera menelan ludah. Matanya berbalik ke arah Lindong, terima kasih, ucap seseorang. Tetapi Lindong mengabaikannya. Mata Lindong dengan serius menatap balok batu. Objek ini memang tidak sederhana sama sekali. Di sampingnya, trio Songduan juga melihat lubang gelap kecil di tanah dengan ekspresi suram. Jelas bahwa mereka juga merasa ini akan sangat merepotkan. Dengan adegan orang itu lolos dari kematian, semua orang yang ingin mencoba sebelumnya, akhirnya menghentikan keinginan mereka. Jika bukan karena Lindong bereaksi cukup cepat dan mengulurkan tangannya dengan niat baik, bahwa orang itu akan mati di tempat, mereka tidak bisa memastikan apakah Lindong akan menunjukkan kebaikan dan membantu waktu berikutnya. Karenanya, aula utama sekali lagi menjadi sunyi. Bahkan trio Songduan tidak berani bertindak sembarangan. Lindong mengerutkan kening saat dia menatap balok batu. Sesaat kemudian, dia perlahan melangkah maju. Sebagai keberadaan yang menjadi fokus perhatian semua orang, tindakan Lindong ini segera menyebabkan mata semua orang melihatnya. Bahkan trio Songduan menjadi sepenuhnya terkonsentrasi. Langkah Lindong terhenti di depan balok batu. Dengan pikirannya, lonjakan Yuan Power dengan cepat mulai mengalir di salurannya. Aku ingin melihat betapa mengerikan aura tinju di dalam blok batu ini. Gumam Lindong. Mata Lindong berkedip saat dia dengan lembut bergumam. Pada akhirnya, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak tinju. Menamparkan. Di bawah banyak tatapan tak berkedip, tangan Lindong melakukan kontak dengan jejak tinju. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang kuat dan sengit tiba-tiba menyapu dari dalam blok batu seperti naga. Aura pertama sama megahnya dengan kilat, mengandung perasaan kuno dan kuat. Seolah-olah itu adalah pukulan paling kuat yang dilepaskan oleh alam dan sangat liar. Ledakan. 2R. Aura tinju liar melonjak ke lengan Lindong, menyebabkan lengan bajunya sobek. Mata Lindong serius. Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuhnya, dan menabrak gelombang aura tinju, berusaha memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, dengan instan kedua kekuatan bersentuhan, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong langsung hancur. Seolah-olah aura pertama adalah keberadaan di atas kekuatan Yuannya, menyebabkannya tidak memiliki cara untuk memblokirnya. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat tanda-tanda Yuan Power-nya runtuh. Dia buru-buru bermanuver energi mentalnya, namun, bahkan dengan bantuan energi mentalnya, dia masih tidak mampu menahan serangan aura kepalan tangan yang megah. Lindong, gunakan kekuatan fusi formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan kuat. Kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Suara Little Marten tiba-tiba terdengar, sementara aura tinju dengan mudah menembus banyak lapisan pertahanan Lindong.
Lindong berkonsentrasi, tanpa membuang waktu, Yuan Power, energi mental dan Devouring Power dengan cepat memasuki formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan meledak dan bertabrakan dengan aura tinju. Ledakan. 2R. Kedua kekuatan tanpa ampun bertabrakan satu sama lain, seketika tubuh Lindong gemetar hebat. Namun, kekuatan fusi tidak hancur seperti yang diharapkan. Gaya fusi hitam keabu-abuan melekat pada aura kepalaan seperti belatung di tulang seseorang, memotong momentumnya dalam proses itu. Selain itu, daya devouring dari dalam juga meletus, menelan aura tinju yang tak tertandingi dengan megah sedikit demi sedikit. Semua orang di aula utama sedang melihat Lindong yang pucat pasi dalam ketakutan, sementara ekspresi sombong melonjak di mata trio Songduan. Namun, sebelum senyum di wajah mereka bisa menyebar, mereka tiba-tiba merasakan aura tinju liar dan keras yang dipancarkan oleh tubuh Lindong dengan cepat melemah. Ekspresi ketiganya segera berubah ketika mereka melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar mengalami aura tinju megah yang bahkan mereka takuti. Apakah ini tidak berarti bahwa ia akan dapat memperoleh warisan sekte? Mata mereka berkedip-kedip. Trio Songduan tiba-tiba maju sepersekian detik, kemudian tangan mereka juga menjangkau ke arah blok batu. Saat aura tinju guntur yang megah ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba masuk ke kondisi seperti ke dunia lain. Samar-samar, sebuah gambar kuno tampak melintas di benaknya. Gambar itu masih berupa aula besar kuno, dan nyaris tidak bisa mengenalinya sebagai aula utama tempat kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang berdiri dengan tenang di tengah aula yang besar. Sementara itu, ada sesosok yang kurus dan tua di depan balok batu. Dia tidak kurang dari setengah tinggi balok batu, tetapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat, sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya dapat menyebabkan tanah bergetar. Hanya bagian belakangnya saja dari sosok itu yang bisa dilihat dalam gambar. Setelah itu, Lindong melihat pria tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini mungkin tampak kusam dan biasa saja, tetapi ketika angin dari telapak tangan diacungkan, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Aura tinju kuat tak berbentuk seperti binatang besar prasejarah yang merayap, yang tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Ledakan. 2R. Telapak tangan mendarat di balok batu. Namun, aura tinju menakutkan yang dapat menyebabkan domain ini meledak tidak melakukan kerusakan pada balok batu. Yang tertinggal hanyalah jejak telapak tangan yang dalamnya hanya setengah jari di permukaannya. Ini tentu saja bukan karena bahan balok batu itu terlalu keras. Sebaliknya, itu karena lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Ledakan. 2R. Pria tua itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan satu jari ke depan setelah telapak tangan mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura kepalan tangan dan tanda jarinya. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Sepertinya telapak tangan dan jari ini seharusnya merupakan seni bela diri yang cukup kuat. Namun, Lindong juga samar-samar merasakan bahwa itu tidak begitu sederhana. 8 tingkat yang benar dan ideal ada di balok batu. Seseorang dengan afinitas tinggi akan dapat memperolehnya. Ucap kakek tersebut. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga secara bertahap memudar. Suara acuh tak acuh yang tampaknya telah ditransmisikan dari zaman kuno, terdengar di dalam hati Lindong. Dia bisa melihat gambar anehnya menjadi nyata setelah suara itu terdengar, sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan blok batu di dalam gambar itu. Swoosh! Mengikuti penampilan Lindong, jejak telapak tangan, jejak tangan dan jejak jari pada balok batu benar-benar berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melonjak. Setelah itu berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang tergantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte level 8? Hati Lindong dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat adegan ini. Matanya menyapu sebelum ia mengulurkan tangannya ke arah sekelompok cahaya yang berisi jejak telapak tangan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat dia hendak mengulurkan tangannya. Pandangannya menyapu tempat itu dan melihat 3 sosok muncul di belakangnya. Mereka jelas kelompok Songduan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus memandangi 3 kelompok cahaya di atas balok batu.
Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, mereka hanya ragu sejenak sebelum mereka bergegas keluar. Kecepatan Song Duan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun, mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak berani untuk mengambil klaster cahaya telapak tangan yang Lindong akan ambil. Sebagai gantinya, mereka bergegas menuju jejak kepalan tangan dan sidik jari. Dengan kecepatan mereka yang sangat cepat, tangan mereka menyambar kelompok cahaya dalam sekejap. Segera, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan liar. Sepertinya mereka telah merasakan betapa hebatnya harta benda di dalam gugus cahaya itu. Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi. Dia telah menelan cukup banyak aura tinju megah di balok batu, hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini mengambil keuntungan dari situasinya dan datang ke tempat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong menjadi marah. Dia adalah satu-satunya yang mengambil keuntungan dari orang lain dari belakang. Tidak terduga bahwa dia sebenarnya yang membuka jalan bagi ketiga orang itu kali ini. Selain itu, melihat niat dari orang-orang ini, tampaknya mereka benar-benar berniat untuk mengambil hal-hal yang seharusnya menjadi miliknya. Kemarahan melonjak dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa keras dalam kemarahannya yang ekstrim. Mata Mosa, yang telah berdebat dengannya sebelumnya, setelah dia melihat bahwa jejak tangan dan jejak jari telah diperoleh oleh Song Mo dan Peng Fei. Dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah kluster cahaya jejak di depan Lindong. "Kamu mencari mati," ucap Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk menyerang, suara Little Marten tiba-tiba terdengar, "Tunggu." Suara ini muncul sangat tiba-tiba, menyebabkan Lindong kaget. Namun, kecepatan di tangannya juga sangat berkurang sebagai hasilnya. Bahwa Mosa mengambil kesempatan untuk lewat dan meraih gugusan cahaya telapak tangan dengan wajah penuh sukacita. Tatapannya berisi beberapa ejekan saat melayang ke arah Lindong. Song Duan dan dua lainnya tidak berencana untuk tetap berlama-lama, setelah mendapatkan item ini. Ruang ini tampaknya memancarkan kekuatan pengecualian yang mendorong mereka keluar dari sana. "Bajingan!" teriak Lindong. Ekspresi Lindong suram. Segera, dia ingin mengejar dan keluar untuk menyelesaikan penghinaan ini. Namun, Little Marten bergoyang dan keluar. Dia dengan malas berkata, "Apa yang membuatmu sangat cemas? Apa yang telah kamu temukan?" tanya Lindong sambil mengertakkan gigi di hadapan Marten kecil ini. Namun, dia langsung tenang. "Meskipun Little Marten suka sekali bercanda, aku jelas tidak akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada saat seperti itu. Karena ini bukan masalahnya, kemungkinan orang tua licik ini telah menemukan sesuatu lagi." "Sungguh tidak menarik," ucap Marten kecil. Marten kecil, yang awalnya ingin melihat Lindong melompat lalu mengejar, terkejut ketika melihat ini. Jelas, dia tidak mengharapkan Lindong bereaksi terhadap situasi dengan begitu cepat. Segera, dia mengerutkan mulutnya dan berbicara. "Jika kamu benar-benar pergi dan merebut ketiga hal itu, kemungkinan kamu akan melewatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini." Ucap Marten kecil sambil menatap balok batu. Pada saat ini, jejak telapak tangan, jejak tangan dan lubang jari telah menghilang. Namun, mata Little Marten semakin fokus. "Tarik tanganmu," ucap Marten kecil. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara samar Little Marten. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu. Ledakan. 2R. Ekspresi Lindong langsung berubah ketika dia melakukan kontak dengan balok batu. Sedikit pucat yang samar-samar muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat ganas dan megah menyapu dari dalam interior balok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambar sebelumnya. Aura pertama tidak berbentuk dan tidak berwarna. Namun, seseorang dapat merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Jangkauannya luas dan perkasa bagaikan samudera, dan Lindong seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja di dalamnya. Lindong muncul sangat kecil di hadapan aura pertama. Bahkan kaki Lindong terasa lemah di hadapan baja megah seperti menghadapi tekanan. Retak. Balok batu tiba-tiba retak, membentuk banyak garis retak. Setelah itu, mereka dikeluarkan dan balok batu akhirnya benar-benar pecah.
Menyusul pecahnya balok batu, gugusan tak terlihat yang tampaknya seperti benda paling ganas dan paling kuat di dunia ini di mata Lindong, perlahan-lahan muncul dari dalam balok batu. Setelah itu, diskors di depan Lindong. Ini, aura tinju, ucap Lindong. Mata Lindong menyusut saat dia menatap hal aneh di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. 8 level Fish Aura. Ini adalah aura tinju 8 tingkat. Mereka sebelumnya hanyalah keberadaan yang kualitasnya rendah. Jika kamu mengambilnya, kamu malah akan langsung diusir dari tempat ini, dan kamu bisa melupakan tentang mendapatkan aura tinju tingkat 8. Marten kecil berbicara dengan samar. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambar sebelumnya, dia sadar bahwa aura tinju tingkat 8 ini harus ditinggalkan oleh orang tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tidak menyadari apa tingkatan yang telah dicapai orang tua itu. Dia sebenarnya bisa membentuk aura tinju seperti itu. Hal halus tak terlihat ini bukan sesuatu yang seseorang dari tingkat seperti Lindong bisa bersentuhan dengan. Lindong tanpa sadar merasakan dorongan untuk membentuk keringat dingin, ketika dia memikirkan betapa berharganya 8 level Fish Aura itu. Beruntung dia tidak mendapatkan kluster cahaya itu lebih awal. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga, dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tidak berharga. Tidak heran kalau lelaki tua itu menyebut seseorang dengan kedekatan. Tampaknya kata-kata itu benar. Ketiga kelompok cahaya tadi jelas-jelas hanya sesuatu untuk menipu orang. Lindong membuka mulutnya dan dengan tenang menenangkan hatinya. Baru saat itu dia mengulurkan tangannya, dan meraih di 8 level Fish Aura. Yang terakhir tidak menimbulkan perlawanan secara langsung dan berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong juga bisa merasakan 8 level Fish Aura memasuki dantiannya dan diam-diam menggantung di dalamnya. Itu benar-benar tanpa perlawanan yang sengit. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkannya dengan tenang, 8 level Fish Aura ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti item tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampurkan sedikit serangan apapun yang ia gunakan di masa depan, kekuatan serangan itu akan tiba-tiba melambung. Ini adalah warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8. Bocah, kamu masih harus banyak belajar. Setelah kamu memiliki penglihatan kakek Marten, kamu akan dapat berkeliaran di dunia ini seperti yang kamu inginkan. Ucap Marten kecil. Marten kecil tertawa. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika mendengar ini. Namun, ia harus mengakui bahwa penglihatan Little Marten cukup tajam. Jika bukan karena Little Marten telah membuka mulut sebelumnya, kemungkinan Lindong akan diusir dari tempat ini dan tidak akan bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, karena tidak mudah untuk memanfaatkan aku, ucap Lindong. Lindong tersenyum, sementara matanya sedikit tenggelam. Meskipun dia mungkin tidak mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini, jika bukan karena gangguan dari orang-orang itu, perasaan yang telah membuatnya merasa dirampok oleh orang lain, itu bukanlah hal yang benar-benar tidak menyenangkan. Karena Lindong merasa tidak senang di hatinya, ia secara alami perlu menyelesaikan sumber ketidaksenangannya. Kilatan dingin berkedip di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan secara bertahap memudar. Akhirnya, dia benar-benar menghilang dari tempat ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.